Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai, doa selesai. Nah, sebelumnya Ibu mau absensi terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Aziza Nabila, Ibu. Iya. Sahira, Mutiara, Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya, Ibu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu.
Kemudian tunas. Tunas yaitu tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk. Nah, tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu pisang. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan mengapa pisang termasuk tumbuhan yang bertunas? Karena ada anaknya Bu di samping pohon yang besar Bu. Iya, benar. Karena pisang ini anaknya tumbuh kemudian menjadi Tumbuhan lagi. Sama bambu juga Bu. ya. Kemudian tunas adventif. Nah, tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang, tetapi muncul dari tepian daun. Nah, tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan-lekukan pada tepian daun ocak bebek. Bisa kita lihat ya, gambarnya ya. Nah, kemudian geragi atau stolon. Geragi atau stolon itu adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Nah, tunas pada ruas-ruas batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya ada yang tahu? Stroberi. Iya, stroberi apa lagi? Itu Bu, Santella acetica tuh Bu. Apa sih pegagan? Iya, benar. Contohnya stroberi, pegangan, dan semanggi.
Kelamin jantan. Ya, kelamin jantan. Putih, ada yang tahu? Yang betina. Kelamin betina. Nah, di sini kemudian kita lanjut ke cara-cara penyerbukan. Ada yang tahu apa saja cara-cara penyerbukan? Ya. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya di sini terdapat 4 cara penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan hilang. Dan yang terakhir, penyerbukan basah. Nah, ada yang tahu penyerbukan sendiri itu apa? Dia contoh sendiri. Dekat, Bu, Kok. Nah, penyerbukan sendiri yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala puting bunga itu sendiri. Paham? Paham. Nah, sedangkan penyerbukan tetangga yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala puting bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Nah, yang ketiga, penyerbukan silang. Nah, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala puting bunga lain. Nah, yang tidak satu tumbuhan, tetapi masih satu jenis. Nah, yang keempat, penyerbukan basah, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala puting bunga lain sejenis, namun varietasnya berbeda. Nah, sampai di sini materinya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau begitu, Ibu kasih soal, kalian mengerjakannya ya. Iya, Ibu. Nah, di sini Ibu akan membentuk 3 kelompok. Ibu mau? Ibu, udah. Bu, saya Nah, mau. Ibu kasih waktu 5 menit untuk pengumpulannya ya. Udah, Bu. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Dah, Bu. Tat. Yeay.